Selamat pagi rekan-rekan. Dalam video ini saya akan membahas tentang pemahaman dasar-dasar pertambangan. Topik ini menjadi topik pertama dalam memulai pengembangan keahlian di bidang pertambangan. Selain bermanfaat bagi engineer dan mahasiswa pertambangan, juga bermanfaat bagi orang umum yang ingin memulai bisnis dalam bidang pertambangan. Pertama, pemahaman terhadap makna pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Berdasarkan pengertiannya tersebut, diketahui bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan membutuhkan proses-proses yang panjang baru dapat memperoleh dan menjual hasil bahan galiannya. Di balik dari panjangnya proses tersebut, terdapat kerumitan-kerumitan baik dari sisi teknisnya maupun perizinannya. Bagi seorang yang ingin membuka usaha atau bisnis mengelola dan mengusahakan mineral atau batu bara, wajib untuk mengurus perizinan-perizinan dan wajib membuat laporan-laporan pertambangan kepada pemerintah. Banyaknya laporan yang harus dipersiapkan merupakan bentuk tanggung jawab pengusaha kepada pemerintah. Mengingat semua kekayaan hasil bumi adalah milik negara dan hasilnya dapat mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap makna mineral dan batu bara. Jenis bahan galian tambang atau komoditas pertambangan terbagi menjadi dua, yaitu mineral dan batu bara. Mineral itu sendiri adalah senyawa anorganik yang terbentuk secara alamiah, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal yang teratur di mana gabungan dari mineral-mineral akan membentuk batuan. Sedangkan batu bara adalah senyawa anorganik yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami pembusukan dan proses pembatubaraan. Kedua jenis bahan galian ini memiliki perbedaan dari ganesa atau proses pembentukannya. Oleh sebab itu, proses penambangan bahan galian ini juga akan berbeda. Ketiga, pemahaman terhadap alur kegiatan pertambangan. Secara ringkas, kegiatan pertambangan terbagi menjadi tiga, yaitu eksplorasi, eksploitasi, dan rehabilitasi. Eksplorasi merupakan kegiatan pencarian sumber daya bahan galian tambang. Sebelum memulai proses eksplorasi, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan umum. Tahapan eksplorasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pendahuluan dan detail. Eksplorasi pendahuluan adalah eksplorasi awal untuk mengidentifikasi daerah prospektif yang meliputi pemetaan regional, foto udara, citra satelit. Sementara eksplorasi detail adalah eksplorasi lanjutan untuk melihat dan menilai suatu sumber daya apakah layak atau tidak untuk dikonversi menjadi cadangan. Setelah diketahui nilai bagian sumber daya yang bernilai ekonomis untuk ditambang atau yang disebut dengan cadangan, kemudian dilakukan proses kedua, yaitu eksploitasi. Eksploitasi ini merupakan pengambilan penambangan bahan galian tambang. Sebelum menambang, diperlukan pembangunan konstruksi infrastruktur. Proses menambang adalah proses gali muat, angkut, dan dumping. Sekilas terlihat simpel, namun kenyataannya sangat kompleks. Tapi tenang, nanti saya akan membahas secara lengkap di video selanjutnya. Kemudian setelah penambangan hingga ke penjualan komoditas selesai, pengusaha harus memperhatikan keadaan lingkungan. Proses penambangan tidak lepas dari bentuk-bentuk lubang penggalian yang memiliki dampak ke ekosistem di daerah tersebut, baik bagi hewan, manusia, dan tumbuhan. Tiga upaya rehabilitasi lingkungan yang akan dilakukan diantaranya ialah reklamasi, pasca tambang, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan. Nah, itu tadi alur kegiatan pertambangan. Keseluruhan alur di atas diwajibkan membuat laporan kegiatannya. Alur kegiatan pertambangan mempunyai rantai yang sangat panjang dan kompleks, sehingga tidak cukup untuk satu kali pembahasan. Untuk lebih detailnya, bisa ditonton video-video selanjutnya. Kemudian yang keempat, pemahaman terhadap perizinan-perizinan di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Yang pertama, izin usaha pertambangan atau IUP dan perpanjangannya. Yang kedua, izin usaha pertambangan khusus atau IUPK dan perpanjangannya. Yang ketiga, izin usaha pertambangan khusus atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian dan perpanjangannya. 4. Izin pengangkutan dan penjualan, yang dahulunya izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya.
Kemudian yang kelima, izin usaha pertambangan UJP dan perpanjangannya. 6. Izin usaha pertambangan rakyat dan perpanjangannya. Kemudian yang ketujuh, izin usaha pertambangan untuk penjualan. Kemudian yang kelima, pemahaman terhadap pelaporan kegiatan pertambangan. Semua kegiatan pertambangan harus dilaporkan kepada pemerintah sebagai bentuk kewajiban pengusaha. Yang pertama, laporan eksplorasi. Sebelum melaksanakan kegiatan eksplorasi, wajib untuk menyusun dokumen RKAB eksplorasi, rencana kerja dan anggaran biaya. Dan hasil eksplorasi dilaporkan dalam dokumen laporan akhir eksplorasi. RKAB tahapan kegiatan eksplorasi disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, laporan estimasi. Proses estimasi sumber daya dan cadangan dilakukan oleh Kompeten Persen Indonesia berdasarkan kode KCMI dan dilaporkan dalam sebuah dokumen yang nantinya dijadikan dasar untuk penyusunan studi kelayakan. Kemudian yang ketiga, laporan studi kelayakan tambang. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan bahwa proses pertambangan layak dan bernilai ekonomis. Biasanya ini dijadikan untuk menarik minat investor. Penyusunan laporan studi kelayakan tambang wajib disertai laporan AMDAL mengenai dampak lingkungan dari rencana kegiatan proyek penambangan. Kemudian yang keempat, laporan produksi. Sebelum melaksanakan kegiatan produksi, wajib untuk menyusun dokumen RKAB produksi untuk jangka waktu 3 tahun. Sama seperti kegiatan eksplorasi, perusahaan juga menyusun laporan akhir produksi. Selain RKAB dan RAP, juga menyusun rencana kerja perpanjangan. Kemudian yang kelima, laporan reklamasi dan pasca tambang, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Laporan reklamasi merupakan laporan dari kegiatan yang dilakukan sepanjang usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sementara laporan pasca tambang merupakan laporan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan untuk memulihkan kondisi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. 6. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Rencana pengelolaan lingkungan hidup merupakan rencana tindak lanjut untuk mengelola dampak penting yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek. Sedangkan rencana pemantauan lingkungan hidup merupakan piranti untuk memantau hasil pengelolaan lingkungan tersebut. Nah, itulah 5 dasar pemahaman pertambangan yang wajib diketahui. Kelima hal dasar tersebut hanya secara ringkas saja, dan untuk memahami lebih dalamnya, kamu bisa tonton di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Serta apabila video ini bermanfaat, kamu dapat membagikannya. Dan jika kamu punya pertanyaan, silahkan berkomentar di bawah ini. Saya Indra Wesis Yanipar, see you in the next video.